ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama-tama tentunya khatib mengingatkan khatib pribadi khususnya dan umumnya para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah dalam mengerjakan kebaikan dan amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kasih sayangnya kepada para hambanya memberikan banyak pintu-pintu kebaikan agar para hambanya bisa mengerjakan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, dimanapun kalian berada Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan kalian kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba, bersegera dalam berbuat kebaikan. Hal ini telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita semua tentang mereka. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Semangat berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan tidak hanya ada dalam diri para nabi dan rasul, tetapi juga dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Umair al-Ansari, seorang sahabat yang mulia, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabatnya di perang Badar, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Umair al-Ansari yang sedang duduk menikmati kurmanya, dia letakkan kurmanya, segera bangkit menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju surga.
Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah meriwayatkan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang 70.000 golongan dari umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Seorang sahabat segera, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk dari mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat ini, kepada Uqasyah, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Seorang sahabat yang mulia yang bernama Umar bin Khattab, khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang sangat mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat mendengar anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Umar kumpulkan sebagian hartanya. Umar kumpulkan sebagian hartanya. Umar mengatakan, demi Allah, sesungguhnya hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Ia kumpulkan sebagian hartanya, ia bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerahkan sebagian hartanya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar menjawab, aku meninggalkan seperti ini pula wahai Rasul. Kemudian setelahnya Abu Bakar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa seluruh hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan pertanyaan yang sama, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam memanfaatkan peluang amal soleh yang ada di hadapannya. Melihat kejadian ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa mendahului Abu Bakar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud memegang sebuah pedang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di hadapan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau mengambil pedang ini dengan haknya? Seorang sahabat yang pemberani yang bernama Abu Dujana, aku ya Rasulullah. Lihat bagaimana semangatnya, aku yang akan mengambil pedang itu dengan haknya. Apa hak dari pedang itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau bunuh dengan pedang ini seorang muslim, dan jangan engkau lari dengan pedang ini dari orang-orang kafir. Semangat untuk beramal soleh juga tercermin dari kalangan para sahabat, orang-orang yang miskin di antara mereka. Orang-orang yang miskin dari kalangan para sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bidarajatil ula wan naimil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami telah memborong derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wa ma dzak, apa itu? Apa maksud kalian? Para sahabat yang miskin ini kemudian mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang yang kaya di antara kami salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq. Tapi mereka bersedekah sedangkan kami enggak mampu buat bersedekah. Wa yu'tiquna wala nu'tiq. Mereka bisa memerdekakan budak sedangkan kami tidak mampu
untuk memerdekakan budak. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang dengannya kalian bisa menyusul mereka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Engkau bertasbih, bertakbir, bertahmid 33 kali di setiap selesai salatmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita hidup di dunia ini dengan usia yang sangat-sangat terbatas. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun, sedikit yang melewati itu. Kita semua diberikan kesempatan yang terbatas, dan kita sudah melalui banyak hari-hari dengan perbuatan-perbuatan yang beraneka ragam. Banyak diantaranya perbuatan maksiat, banyak diantaranya perbuatan yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Maka yang tersisa adalah hari ini sampai dengan kita akan meninggal dunia kelak. Apakah kita ingin menyesal seperti penyesalan para penghuni neraka? Wahum yastarihuna fiha, mereka cuma bisa berteriak-teriak penuh penyesalan, merasakan azab yang pedih. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari sini, kami akan beramal soleh berbeda dengan amal kami dulu di dunia. Penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Kesempatan kita adalah hari ini dan yang akan datang sampai dengan kita meninggal dunia. Al-yauma amalun wala hisab. Hari ini tempatnya kita beramal dan tidak ada hisab. Pada saat kita sudah meninggal dunia, ghadan hisabun wala amal. Yang ada hanya hisab, tidak ada kesempatan untuk beramal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kesempatan yang singkat yang ada pada hari ini dan yang hari-hari yang akan datang, jangan sampai terlewat begitu saja. Kita perlu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segera menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian itu hendaknya manusia berlomba-lomba. Maka kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang sahabat yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah kepada sesuatu yang memberimu manfaat. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan lemah. Mudah-mudahan hari-hari ini dan hari-hari ke depan, setiap peluang amal soleh dan pintu-pintu kebaikan yang ada di hadapan kita bisa kita maksimalkan sebelum datang hari-hari di mana kita ingin beramal tapi kondisi tidak memungkinkan untuk melakukannya.
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.